Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Angsa Hitam si Pembawa Sial. Pagi yang tenang, angsa hitam sedang mencari makan di sungai di pinggir hutan. Ia terlihat anggun lagi tenang ketika berenang menyusuri aliran air sungai. Seketika ia melihat ikan kecil, siput atau berudu. Angsa hitam akan mematuknya dengan gerakan yang sangat cepat. Seperti hari-hari biasanya, angsa hitam hanya sendirian. Hewan-hewan di pinggir hutan tidak menyukainya. Bahkan kawanan angsa sendiri juga menjauhinya. Itu karena mereka mempercayai mitos kuno, leluhur angsa hitam adalah hewan tunggangan peri jahat berambut api yang sangat pemarah dan gemar membakar hutan. Mereka pun memandang angsa hitam sebagai si pembawa sial hingga berusaha menghindari atau menjauhinya. Ketika matahari tepat berada di atas dunia, angsa hitam akan keluar dari sungai untuk mencari makan di pinggir sungai dan beristirahat. Ia akan makan rerumputan yang sangat ia sukai yang banyak tumbuh di pinggir sungai itu. Angsa hitam sedang beristirahat. Angin semilir berhembus membuatnya terkantuk-kantuk. Kelopak matanya pun terpejam. Namun, sejenak kemudian ia terkejut dan cepat membuka kelopak mata setelah telinganya mendengar teriakan dari pinggir hutan seberang sungai. "Kebakaran! Kebakaran!" Kebakaran terjadi pada semak belukar di pinggir hutan seberang sungai. Ilalang dan rumput-rumput kering yang banyak di tempat itu makin mempercepat api berkobar dan merambat, serta selanjutnya akan menuju hutan yang bisa menciptakan kebakaran sangat besar. Dari wilayah sekitar kebakaran, nampak hewan-hewan berlarian tunggang langgang dan berusaha menyelamatkan diri. Hewan-hewan di pinggir hutan turut pula bergegas meninggalkan perkampungan mereka sebelum api merambat ke tempat kediaman mereka itu. Namun, tidak dengan angsa hitam. Kebakaran tidak harus dijauhi, tapi harus dipadamkan, kata hati angsa hitam. Sejenak ia memikirkan cara. Ia lalu membentangkan dan memasukkan kedua sayapnya ke dalam air sungai, kemudian bergegas terbang secepatnya menuju wilayah kebakaran. Ia kepakkan kedua sayapnya kuat-kuat untuk meluruhkan air yang dibawanya dari sungai. Api yang terkena luruhan air dari sayap angsa hitam itu langsung padam. Berulang-ulang angsa hitam melakukan pemadaman api dengan caranya yang unik dan berani itu. Kawanan angsa melihat apa yang dilakukan angsa hitam. Mereka terkejut melihat keberanian dan kecerdikan angsa hitam untuk memadamkan kebakaran. Kawanan angsa sadar. Tergerak hati mereka untuk turut meniru tindakan angsa hitam. Mereka pun bergegas menuju sungai dan bersama-sama memadamkan kebakaran bersama angsa hitam. Setelah angsa hitam dan kawanan angsa bekerja keras, bahu-membahu, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kebakaran hutan yang sangat mengerikan berhasil dicegah. Angsa hitam lalu berjalan sendirian menuju sungai. Tetapi langkahnya terhenti karena panggilan pemimpin kawanan angsa. "Angsa hitam,
kau mau kemana?" Angsa hitam berbalik badan dan menjawab, "Aku mau mencari makan." Pemimpin kawanan angsa langsung menyambung, "Carilah makan bersama kami. Kau bukan si pembawa sial, melainkan pahlawan yang cerdik lagi berani." Angsa hitam merasa gembira. Ia diterima sebagai bagian kawanan angsa dan juga warga hewan pinggir hutan. Kawanan angsa dan juga hewan-hewan pinggir hutan menyadari mitos tentang angsa hitam sebagai si pembawa sial itu adalah salah. Mereka belajar untuk tidak lagi mempercayai mitos yang tidak berdasar. Mereka juga menyadari warna bulu serta penampilan fisik tidak menentukan sifatnya yang sebenarnya. Pesan Pak D. Gamal: keberanian dan tindakan baik akan selalu memancarkan cahaya terang, bahkan di tengah kegelapan mitos dan prasangka buruk.